berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas hari baru ini yang telah Engkau berikan bagi kami semua. Bila sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkau yang tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah Sekolah Minggu GPDI Mahanaim Bandung. Terima kasih Cici Sera sudah memimpin kita di dalam doa. Nah adik-adik semuanya sudah siap memuji Tuhan dalam ibadah kita pagi ini. Biarlah hari ini hati kita senantiasa diisi dengan hal-hal yang baik. Ada hati kita yang diisi dengan yang takut, dengan kekhawatiran, jangan sampai ya. Tetapi hati kita harus penuh dengan nyanyian. Yuk kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Ayo bertepuk tangan semuanya. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Nah, kita semua di sini tante yakin hatinya sudah bersuka cita. Ya jangan sampai ada yang malas, ada yang masih bobo ya, tetapi kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita semuanya. Mari kita naikkan pujian kita mau katakan di hadapan Tuhan ya, bahwa Yesus sayang tante, Yesus sayang adik-adik, Yesus sayang mama, Yesus sayang papa. Amin. Haleluya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu-kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Amin. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu-kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu-kamu dan saya, sayang semua, sayang semua. Amin. Sayang semua. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita, Yesus kita. Dia sayang mama, sayang papa, adik, kakak, semua Tuhan sayang ya. Luar biasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita hari ini, adik-adik semua harus tetap semangat. Adik-adik harus tetap bersuka cita karena kita memiliki Yesus yang selalu memelihara kehidupan kita. Ayo siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan, tentu dengan semangat ya. Kita akan berdoa, nanti doa firman Tuhan akan dipimpin oleh teman kita. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Ray sudah memimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya, kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Halo adik-adik semua, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan cerita firman Tuhan minggu lalu, yaitu kisah tentang Yusuf. Betul ya. Minggu lalu kita dengar bagaimana Yusuf dijual kepada seorang pedagang. Nah, lalu Yusuf ini dibawa ke Mesir. Sesampainya di Mesir, ada seorang yang membeli Yusuf, namanya Bapak Potifar. Bapak Potifar ini punya kedudukan yang tinggi di kerajaan Mesir, adik-adik. Nah, akhirnya Yusuf dibeli dan dibawalah dia ke rumah Bapak Potifar. Yusuf dijadikan budak. Budak adalah seseorang yang harus bekerja tapi tidak diberi upah. Wah, ini tentunya sangat tidak enak sekali. Tapi itulah yang harus dialami Yusuf. Nah, jadi Yusuf saat itu harus mengerjakan semua pekerjaan yang ada di rumah Bapak Potifar. Mungkin membersihkan rumah, mencuci, membereskan dapur, merawat ternak. Wah, Yusuf mana bisa, dia begitu masih muda adik-adik. Dan Yusuf ini belum pernah melakukan pekerjaan itu sebelumnya. Tidak ada yang menolong Yusuf, jauh dari kakak-kakaknya, dari ayahnya. Wah, tentu ini sangat menyulitkan bagi Yusuf ya. Dia bisa nggak melakukan semua pekerjaan itu? Tapi ternyata ada seseorang yang mengasihi Yusuf. Siapa dia? Coba kita temukan jawabannya dalam Alkitab kita, Kejadian 39 ayat yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kejadian 39 ayat 2. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuanya orang Mesir itu. Wah, ternyata Tuhan menyertai Yusuf adik-adik. Nah, Yusuf ini seorang yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat kepada Yusuf, Tuhan berikan kemampuan, hingga akhirnya Yusuf ini bisa menyelesaikan semua pekerjaannya. Yusuf berhasil, yeay, karena penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, singkat cerita, Bapak Potifar ini begitu senang kepada Yusuf karena dia selalu melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan Yusuf ini dia seorang yang rajin, seorang yang jujur. Sampai akhirnya Yusuf ini diberikan kepercayaan yang lebih lagi adik-adik. Dia dipercaya untuk mengatur harta kekayaan dari Bapak Potifar. Wah, ini tentunya kepercayaan yang sungguh luar biasa ya adik-adik. Nah, bahkan dalam Alkitab berkata, oleh karena Yusuf, seisi rumah dari Bapak Potifar ini diberkati Tuhan. Mulai dari harta miliknya yang ada di rumah, sampai yang ada di ladang, sampai yang ada di kebun, semua diberkati Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yusuf, adik-adik, luar biasa sekali ya. Dan
Bapak Potifar ini tentunya sekarang merasa ringan karena ada Yusuf yang membantu pekerjaannya. Nah, suatu hari adik-adik, Yusuf ini ketika dia sedang berada di dalam rumah Bapak Potifar, dia sedang bekerja, tiba-tiba datanglah istri dari Bapak Potifar. Dia mendekati Yusuf, lalu dia memegang jubah Yusuf dan dia katakan, "Yusuf, marilah tinggal bersama-sama dengan aku." Wah, ternyata adik-adik, istri dari Bapak Potifar ini menyukai Yusuf karena Yusuf ini seperti yang kita dengar minggu lalu, dia seorang pemuda yang tampan, pemuda yang cakep adik-adik, dan istri Potifar ini rupanya menyukai Yusuf. Tentunya ini tidak boleh karena dia adalah istri dari Bapak Potifar. Wah, apa yang Yusuf katakan? Yusuf berkata, "Tidak, aku tidak akan melakukan perbuatan yang jahat dan berdosa di hadapan Tuhan." Wah, akhirnya Yusuf berlari adik-adik. Dia keluar, dia tinggalkan istri dari Bapak Potifar. Wah, istri Bapak Potifar tentunya sangat marah. Dia begitu kesal kepada Yusuf. Lalu apa yang dia lakukan? Dia katakan kepada seisi rumahnya, "Lihat, ini adalah jubah Yusuf. Dia telah mempermainkan aku. Yusuf telah berbuat yang tidak baik kepadaku." Wah, dan hal ini juga yang dia ceritakan kepada Bapak Potifar. Wah, Bapak Potifar begitu marah. Akhirnya Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Yusuf difitnah. Dia tidak melakukan hal yang jahat, tapi dia harus mendapatkan hukuman. Kasihan sekali ya adik-adik. Padahal Yusuf dia sudah dipercaya oleh Bapak Potifar. Nah, di dalam penjara apa yang Yusuf lakukan? Yusuf mungkin dia merasa sedih, merasa kesal, dia diperlakukan tidak adil. Tapi dalam semuanya itu Yusuf berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yuk kita baca kembali Kejadian 39, sekarang ayatnya yang ke-21. Kejadian 39, sekarang ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Wah, ternyata di dalam penjara Tuhan kembali menyertai Yusuf adik-adik. Yusuf ini disayang oleh kepala penjara. Sampai akhirnya Yusuflah yang diberikan tugas mengatur para tahanan yang ada. Luar biasa sekali ya, bagaimana Tuhan menolong Yusuf. Nah, di dalam penjara itu ada 2 pelayan raja yang karena berbuat salah akhirnya mereka dihukum masuk ke dalam penjara bersama-sama dengan Yusuf. Mereka ini adalah juru minum dan juru roti. Nah, suatu hari mereka bermimpi. Dan setelah mereka bermimpi itu rupanya mereka menjadi sedih adik-adik. Lalu dia ceritakan mimpinya itu kepada Yusuf. Juru minum bermimpi, dia melihat sebuah pohon anggur yang bercabang 3. Lalu pohon itu mulai bertunas, berbunga, dan berbuah anggur. Nah, juru minum ini mengolah anggur tersebut lalu menjadi minuman dan dia hidangkan kepada raja. Nah, karena pernyataan Tuhan, Yusuf dapat mengartikan mimpi tersebut. Artinya, dalam 3 hari nanti, juru minum ini akan dibebaskan, lalu dia diberikan kesempatan kembali untuk bisa melayani raja. Tentunya ini
arti yang sangat menyenangkan ya, arti yang sangat indah bagi juru minum. Yusuf katakan, tapi ingat kepada saya akan apa yang saya hadapi, supaya ketika kamu dibebaskan, saya pun bisa dibebaskan dari tahanan ini. Nah, mendengar hal ini, juru roti pun menceritakan mimpinya. Saat itu dia bermimpi, dia sedang menjinjing 3 bakul yang berisi makanan raja. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba datanglah burung-burung memakan makanan raja itu. Wah, adik-adik, dengan pertolongan Tuhan, Yusuf kembali mengartikan mimpi itu. Artinya apa? Dalam 3 hari, juru roti ini akan dibebaskan, tapi akhirnya karena dia berbuat salah, dia dihukum. Wah, adik-adik, apa yang dikatakan Yusuf itu benar-benar terjadi. Jadi akhirnya juru roti ini dia dibebaskan, tapi akhirnya juga dia dihukum. Kasihan sekali ya adik-adik, karena dia telah berbuat salah. Sedangkan juru minum dia dibebaskan, tapi akhirnya diberikan kesempatan kembali untuk melayani raja. Wah, pasti dia senang sekali ya adik-adik. Tapi sayangnya dia melupakan Yusuf. Dia melupakan kebaikan Yusuf adik-adik. Ya akhirnya dia bebas, tapi Yusuf masih tetap ada di dalam penjara adik-adik. Tempat yang tentunya tidak sangat mengenakan, tidak bisa bebas kemana-mana. Nah, sepertinya kalau kita lihat Yusuf, dia itu begitu banyak sekali mengalami kesulitan ya. Mulai dari dibenci kakaknya, dijual, dimasukkan dalam sumur, dijadikan budak, sekarang di dalam penjara. Nah, tapi kita jadi tahu, ternyata di dalam penjara itu, di dalam kesulitannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan selalu menyertai dan menolong Yusuf, karena Tuhan itu punya rencana bagi Yusuf. Artinya sama dengan kita adik-adik. Terkadang kita bisa mengalami kesedihan, kesulitan seperti yang Yusuf alami. Mungkin kita sulit dalam hal pelajaran di sekolah, ya, atau kita mungkin mengalami sulit dalam mengerjakan tugas sekolah secara online. Wah, ini kayaknya sangat sulit, aku nggak bisa, gimana ya caranya ya? Atau kalian pernah nih merasakan sedih. Kalian pernah berbuat baik kepada teman, tapi ternyata teman kalian melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita tidak dipedulikan lagi. Wah, ini tentunya membuat hati kita sangat sedih ya adik-adik. Nah, atau ada nih yang merasa diperlakukan tidak adil. Dulu mungkin kita pernah nih ya, waktu kita masih bisa bersekolah bersama-sama, kan saya tidak ikut berbuat salah, tapi akhirnya ikut dimarahi guru, bahkan ikut disuruh mengerjakan hukuman. Wah, ini kan nggak adil. Wah, adik-adik, kalian pernah mengalami yang namanya diperlakukan tidak adil, atau kalian merasa sepi, merasa sendiri ya. Apalagi kalau kita sedang mengalami tidak enak badan, kita nggak bisa kemana-mana. Wah, sepertinya kita sendirian, kita sedih. Nah, ingat, dalam kesedihan, dalam kesulitan, Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah. Tapi tentunya nggak hanya ingat sama Tuhan, kita juga harus berseru. Berseru artinya apa sih? Nah, saat kesulitan kita berseru kepada Tuhan. Nah, caranya dengan gimana? Caranya kita berdoa kepada Tuhan.
semua yang menjadi kesulitan, yang menjadi kesedihan hati kita bisa ceritakan kepada Tuhan. Adik-adik, apa yang kita katakan, Tuhan tahu. Apa yang kita doakan, Tuhan selalu menjawab. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Wah, Tuhan bisa berikan hikmat, Tuhan bisa berikan kekuatan, Tuhan bisa beri semangat, Tuhan berikan sukacita. Pokoknya Tuhan itu selalu menyertai dan selalu menjawab setiap doa-doa kita. Seperti janji Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab kita. Kalian siapkan dalam Mazmur 91 ayat 15a. Nah, ini yang akan kita pegang janjinya Tuhan dan sebagai ayat hafalan hari ini. Mazmur 91 ayat 15a. Sebelumnya, teman kita Evelyn akan membacakannya untuk kita. Silahkan Evelyn. Mazmur 91 ayat 15a. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Terima kasih Evelyn sudah membacakan ayat hafalan hari ini. Nah, sekarang giliran kita baca sama-sama ya. Mazmur 91 ayat 15a. 1, 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Percaya ya adik-adik firman Tuhan ini. Karena saat Tuhan berjanji, pasti Tuhan menggenapi. Pasti Tuhan menyertai kita saat dalam kesesakan, dalam kesulitan. Coba sekali lagi ya, kita mau katakan janji Tuhan ini. Mazmur 91 ayat 15a. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Sekali lagi. Yuk, biar firman ini benar-benar tertanam dalam hati kita. Mazmur 91 ayat 15a. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi, tanamkan janji Tuhan dalam hati kita, dalam kesesakan, saat adik-adik mengalami kesulitan, kesedihan. Adik-adik jangan ragu-ragu untuk berseru kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik, Dia mengasihi, dan Dia selalu menolong kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Ingat dan percayai selalu, Tuhan selalu menyertai kita. Dia punya rencana yang baik bagi kita semua. Yuk, lipat tangan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, bahkan di dalam kesedihan, Engkau selalu ada untuk menyertai dan menolong kami semua. Tuhan, kami mau selalu belajar untuk percaya kepada setiap janji Tuhan, firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap anak-anak yang sudah mendengarkan dan selalu mengikuti ibadah yang ada. Biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati dan sertai Tuhan
di dalam anak-anak ini beraktivitas, baik ada di dalam rumah maupun ketika mereka mengikuti sekolah secara online. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka berhasil. Mereka menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, dimanapun berada, Tuhan selalu menjagai, melindungi. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita akan lanjutkan kisah Yusuf. Kira-kira apa lagi nih yang akan dialami Yusuf minggu depan? Pastinya makin seru adik-adik. Makanya tetap setia ya, tetap mengikuti ibadah sekolah minggu kita secara online. Dan salam sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.